Oke, kita akan melanjutkan tutorial kali ini. Terakhir itu kita sampai dengan share modul ya. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel yang berada di variabel skill.js, lalu variabel ini dikirim datanya itu ke random.js, random.js, dan di modul.js ini kita panggil antara random.js dan chandra.js. Nah, di PHP sendiri ini hampir sama dengan metode post kalau nggak get. Ketika kita mengirimkan data post, maka di sini di folder yang kita tuju ada proses pengambilan data dulu untuk mendeklarasikannya, atau bisa langsung dijabarkan. Post get itu memang khusus untuk PHP. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan modul export yang sudah tadi sebelumnya jelaskan. Modul export ini untuk mengirim data. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan modul export menggunakan if dan sebagainya? Coba kita coba ya. If hasil ya, kurang dari sama dengan 1, maka akan panggil. Kalau misalnya hasilnya itu kurang dari sama dengan, atau gini aja lah, hasil lebih besar sama dengan 1, maka si random.js ini akan menghasilkan aku bisa skill bahasa. Nah, else console.load aku tidak bisa, bisa skill bahasa ya, kita titik koma di channel ini. Kita coba. Aku bisa random.js ini ya. Nah, coba kalau misalnya angkanya itu adalah minus, apa yang akan terjadi di sini? Apakah akan berubah menjadi aku tidak bisa bahasa atau yang lainnya? Kita lihat. Aku tidak bisa PHP. Nah, di sini jadi karena nilai di sini bernilai kurang dari variabel 10 ya, 10 ditambah min 3 itu kan min 7. Nah, karena hasilnya itu salah, maka dia akan masuk ke fungsi else. Oke, kita akan lanjut. Kalian coba menggunakan switch ya di sini, atau kita gunakan PHP maksudnya for ya, for selama kita inisialisasi dulu var i
i plus, maka di sini akan menampilkan konsol log dalam kurung aku bisa bahasa. Jangan aku bisa bahasa ya. Kita buat perulangan aja, perulangan menggunakan sel modul. Dengan skill angka di sini kita ganti 3 ke strip jangan ini ya. Kita coba di model.js ini di run 0 ke 1 ke 2 sesuai ya, 3 kondisi yang diinisialisasikan, dan di sini pun menghasilkan 3 perulangan. Oke, lalu kita coba apa lagi ya di share modul ini. Penambahan bisa, perkalian bisa. Oke, kita ke materi baru saja ya. Oke, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu basic server. Sebenarnya basic server ini sudah kita perkenalkan, sudah saya kenalkan di tutorial awal ya. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi IDEA ini, kan waktu awal-awal saya menggunakan text editor berupa Sublime, dan sekarang saya akan mencoba menggunakan Intel Edge IDEA. Nah, pertama-tama kita hanya butuh satu modul. Kita buat project baru saja. Next, kita buat basic server. Oke, kita buat new JavaScript server. Nah, oke, kita mulai. Pertama kita deklarasikan HTTP-nya ya, sesuai dengan require kita deklarasikan portnya. Dan deklarasikan portnya var server. Oke, create server function request dan response. Responnya itu kita deklarasikan
aja. Play. Jangan lupa di sini masih ada ya respon. Wait, server berjalan, sedang berjalan. Oke, lalu respons diakhiri. Oke, server instan port host. Kita jalankan. Ada error. Oh, ini yang kelebihannya. Ada error lagi, kita lihat throw error modul. Ada error. Kita lihat di sini harus satu yang kecil seperti ini ya. Coba kita coba lagi apakah bisa atau tidak. Nah, sekarang kita buka localhost .2. Nah, server sedang berjalan. Nah, sudah masuk ya. Perintahnya itu sama ya kayak awal-awal kita lakukan awal-awal. Langkah selanjutnya kita akan mencoba masuk ke materi. Guys, dengan materi simple basic ya. Sebelum itu kita akan menambahkan sebuah file, ini sebuah instruksi ya, dimana di sini akan diproses. Misalnya kita mengetikkan, bentar ya, kita buat aja dulu scriptnya. Request kita run. Nah, jadi URL ini ketika kita akan menambahkan ya /home, maka di sini akan menampilkan /home. Nah, di sini juga kita bisa menemukan misalnya about dan coba about. Apa gunanya? Gunanya ini untuk memanggil data misalnya data index.html atau sebagainya. Lalu mari kita coba membuat sebuah directory. Kita ini aja template ya. Nah, di sini kita buat HTML files index ya. Oke, di sini sudah ada coba basic. Hanya aja ya. Aku di
bagaimana caranya si server.js ini memanggil ini? Kita coba. Di sini sudah ada, kita tinggal atur aja yang di atur yang di sini ya. Sebelum itu mari kita deklarasikan dulu. Kita menggunakan var ps 9 require. Di sini kita hapus. Ya di sini ya, jangan lupa ya, kita menggunakan HTML, lalu kita buat s.grid stream titik koma index.html. Dari sini kita akan menampilkan file HTML-nya, cuman sepertinya untuk menampilkan masih terkendala pada scriptnya, masih ada yang error, jadi nggak nampil. Harusnya sih nampil. Coba kalau misalnya pakai titik 2 ya, gini kan, template index.html index.respond. Kita coba lagi. Jadi data ini nggak terrespon. Coba kita gunakan itu. Scriptnya kalau nggak salah ini udah benar, cuman ada yang kurang ini. Apa ya? Coba saya cek bentar ya. Coba kita ganti ini itu HTML, bukan plain ya, HTML. Kita coba di run. Anda melakukan bentar, harusnya sih jalan ya. Kosong ya. Kita coba lagi, di stop, dijalankan. Tidak terhindar, berarti benar. Template index.html apa ya yang kurang?
pip respond ngambil dari ini. Oke, kita sudah saya sudah mencari apa kesalahannya. Ternyata dari scriptnya itu dari ini. Kita coba menggunakan script yang ini, ya. Nah, dengan script ini kita dapat memanggil apa yang ada di indeks. Di indeks ini akan muncul aku dipanggil cuy. Nah, ketika dijalankan di running, ya, sudah running, maka kita akan buka di localhost 8. Di sini akan muncul aku dipanggil cuy. Nah, bagaimana jika ini pakai coba ya, td ternyata cek satu dua tiga. Nah, kita bisa mengeceknya. Sorry, oke, 1 2 3. Kita coba border dengan 1. Kita run lagi. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah setia menunggu dengan saya di channel Lana. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya lakukan, codingannya yang selalu banyak salah karena saya masih belajar. Terima kasih banyak.